Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Vaughn bilang dia bersama Mike. Hubungi Mike secepatnya. Bilang padanya kalau dia sentuh Vaughn, aku akan bunuh dia. Kamu masih tertawa pada Mike, kamu tidak tahu siapa dia. Kamu kenal dia. Vaughn akan baik-baik saja. Gadis McDonald sebenarnya cukup perhatian. Perhatian yang paling aku khawatirkan adalah perhatian. Semua perhatian sampai ke tempat tidurkan. Orang seperti kamu tidak serius dengan seks. Kalau sudah bosan kamu buang dan bilang itu perhatian. Kita ini orang seperti apa? Aku dan Michael. Bisa-bisanya kamu bilang aku sama dengan Michael. Apa yang terjadi dengan Tuan Murray dan Nona Grape? Michael sedang memesan kapal pesiar dan mengundang semua orang naik. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Trik untuk mendapatkan cewek dengan menjual mulutnya. Apa? Apa dia biasanya melakukan trik ini? Apa berhasil? Aku tidak tahu. Apa ini? Ya Tuhan, bagaimana seekor rusa bisa tahan ini? Ayo. Apa? Anggurnya mahal, tidak cukup enak untuk diminum. Minum apa minum? Hubungi Mike. Mari kita pasang. Tidak perlu. Aku tidak melakukannya untukmu. Jangan terlalu egois. Bagaimana kalau kamu sakit dan kakakku sakit? Jangan terlalu keras kepala. Baiklah, pulang dengan selamat. Ini gerakan cewek gemuk terbaikmu. Lagi pula setiap kali aku pakai trik ini ceweknya tidak bergerak. Jujur, aku benar-benar tidak mengerti. Gaun ini kamu pakai begitu saja. Trik pinjaman kampungan ini. Cewek otak air apa yang mau ikut kamu? Hei, aku terlihat seperti apa? Kamu belum lihat cermin. Tidak apa-apa, matanya kecil, dan selalu tatapan mesum. Kulit putihnya mengejutkan mata. Kalau itu cewek gak apa-apa. Masalahnya kamu ini pria tua. Yang paling penting, muka kamu memang gak cocok pakai topi, denger nggak? Kamu memang punya kelebihan yang aku nggak temuin. Hei, pintar banget sih. Luo Xiaolu, aku benci kamu. Hei. Ayo naik makan sesuatu. Gak ada gunanya buru-buru. Otak babi. Sama siapa aja boleh, tapi jangan sama playboy itu. Kamu bahkan gak angkat teleponku. Kepala babi. Hei, masih jauh nggak? Sebentar lagi aku sampai. Jangan khawatir, oke? Kamu juga bilang rusa bukan masakan Michael. Masakan.
Molly, akhirnya kamu tunjukin ekor rubahmu, bener nggak? Hanya orang seperti kamu yang nggak menghargai wanita bisa menyamakan wanita dengan sayuran. Apa? Kamu bilang apa? Hanya orang seperti kamu yang nggak menghargai wanita hanya bisa menyamakan wanita dengan sayuran. Kenapa dia jemput Xiao Lu kalau dia bukan tipe dia? Apakah Han Pei Jia masakanmu? Han Pei Jia bukan masakanmu, kenapa kamu makan dia? Kamu mau muntah setelah makan itu. Aku sudah bilang berkali-kali, aku mabuk. Dan waktu itu aku masih sangat muda. Aku belum pernah jatuh cinta. Kamu ngerti masa remaja nggak? Siapa yang nggak pernah mengalami pubertas? Kenapa aku nggak punya pubertas? Aku akan menikah dengan Han Bejia. Resepsinya akan diadakan dalam 3 hari. Apa? Oke, aku ngerti. Aku ada urusan setelah selesai baca, aku pergi dulu. Dan Rusa jangan khawatir. Mike nggak akan ngapa-ngapain dia. Kenapa kamu menikah dengan Han Pei Jia? Bukannya kamu suruh aku bertanggung jawab sama dia. Aku memang suruh kamu bertanggung jawab. Tapi aku tidak memintamu untuk menikahinya. Kalau begitu seharusnya kamu bilang begitu. Siapa yang bisa mengerti semua omong kosong itu? Untungnya aku menikahinya hanya sebagai formalitas. Apa? Formalitas. Formalitas. Nikah lalu cerai. Jasmine, kamu punya otak tidak? Apakah kamu malu dengan Han Pei Jia? Kamu mau aku ngapain? Kamu mau aku menikahinya? Atau kamu tidak mau aku menikahinya? Kalau kamu mau menikahinya, kamu harus memperlakukannya dengan baik, kamu mengerti? Kamu bisa berenang. Ya. Kenapa kamu melakukan ini? Fox, turunkan aku, turunkan aku. Turunkan, baik, turunkan. Ah, Silent. Ya Tuhan. Lima tahun kamu otak babi. Sebuah tas. Apakah kamu seorang wanita? Aku mencintaimu, kamu tahu itu. Bertunangan dengan Murai. Ya. Di resepsi pernikahan, Mo Huya akan mengumumkan bahwa aku akan menggantikannya sebagai presiden perusahaan. Dia dan Yuan Wei Guo akan meninggalkan perusahaan. Apakah kamu benar-benar akan menjadi menantu Mo Kuaya? Itu bukan urusanmu. Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana mengumpulkan uang. Ambil alih semua perusahaan Mo Huya. Kakak. Aku mempertaruhkan seluruh hartaku. Uang. Akan sial. Tapi, saham Mo Huya harus diterima oleh orang-orangku. Perusahaannya juga harus diterima olehku secara pribadi. Tidak masalah. Aku tahu, kamu tidak akan melewatkan kesempatan untuk mempermalukannya di hadapannya. Apakah kamu akan melepaskannya? Awasi baik-baik situasinya. Beritahu aku terus. Oke, Arahnya sekarang bagaimana? King Rao mulai menjual saham perusahaannya di mana-mana. Ah, dia mengumpulkan uang untuk Han Bega, agar dia bisa membeli sahammu. Sekarang semua sumber pendanaannya yang tersedia sudah diputus semua. Dia harus menggadaikan perusahaannya sendiri. Sekarang saatnya untuk rahasiamu. Sekarang saatnya perusahaan investasi rahasiamu untuk turun tangan. Buat mereka setuju dengan syarat gadai Qin Yao. Pastikan Qin Yao punya cukup uang. Biarkan Han Beijia memperoleh saham ibuku dengan lancar. Pada saat yang sama, kita akan mengambil sebanyak mungkin saham perusahaan Qin Yao. Tidak peduli apa syaratnya. Dan sekarang saatnya kamu menepati janjimu.
Setelah 3 hari, kamu harus mengakui secara publik identitas anggur dan kesalahan penghukuman. Aku janji. Aku akan menepati janjiku dalam 3 hari. Ini pasti akan menyebabkan krisis kredibilitas bagi perusahaan. Sahamnya anjlok. Pada saat itu, saham mereka di perusahaan akan menjadi selembar kertas tak berharga. Dan kita akan menjadi kreditur dan pemegang saham terbesar mereka. Qin Qingyao. Baru-baru ini, Han Peijia sering berhubungan dengan pria ini. Dan Qin Qingyao sudah lama menjadi saingan keluarga Mo. Kecurigaan Murray tentang Han Peijia benar. Tebakan apa? Han Meijia dan Kiki akan bergabung. Oh. Aku mengerti. Han Meijia tahu siapa kamu. Dia ingin menggunakan ini untuk bergabung dengan Kiki itu. Untuk menjatuhkan perusahaan. Bukan runtuh. Tapi untuk mengambil alih sebagai pemilik perusahaan. Lalu kenapa Murray menikahi Han Meijia? Menurut pemahamanku tentang Han Meijia, dia tidak akan pernah melepaskan Murray. Balas dendam? Murray pasti menyadari niat Han Meijia. Dia harus menikahinya karena situasi. Ya Tuhan, Murray sangat menyedihkan. Maaf Nona, Anda tidak punya janji temu jangan masuk. Minggir, biarkan aku masuk. Maaf, tolong jangan mempersulit, kami punya aturan di sini. Minggir, Maaf Pak Tua, Anda benar-benar tidak bisa masuk tanpa janji temu. minggir. Diam, Dengar, aku baru saja Tidak. makan balon. diam. Tidak, aku baru saja makan. Agak impulsif, diam. Akun ini aku akan selesaikan denganmu nanti. Biar aku tanya, apakah Han Peijia mengancammu? Kamu harus menikah dengannya. Untuk alasan apapun kamu tidak bisa menyakitinya lagi. Dia ada di sampingmu, merawatmu, menunggumu. Apa yang kamu lakukan membuatnya membencimu. Kamu yang tidak punya cinta padanya. Aku harap kamu tulus. Kamu ingin menebus kesalahanmu di masa lalu. Kalau tidak, Jasmine, kamu telah merusak kebahagiaan Han Peijia seumur hidup. Apa sebenarnya yang Han Meijia katakan padamu yang membuatmu begitu melindunginya? Aku tidak membelanya. Aku hanya memahaminya. Apapun caranya yang kamu gunakan, selama kamu bisa mengeluarkan kebencian di hatinya, kamu harus melakukannya. Aku sudah akan menikah dengannya. Aku tidak cukup. Kamu keras kepala? Kamu sama sekali tidak mencintainya. Kamu menikah dengannya hanya menyakitinya lagi. Mengapa kamu tidak bisa dengan tulus meminta maaf pada Han Peijia itu? Dan meminta maaf pada seseorang seperti Han Meijia tidak ada gunanya. Sudahkah kamu mencoba? Apakah tulus? Apakah kamu mengerti apa yang salah denganmu? Mr. Mo. Apa yang terjadi dengan Yuan Xin? Xin, apakah kamu mengambil telepon Sana? Aku melakukannya. Lalu kamu taruh di mana? Ya, aku mengambilnya. Xin, pikirkan di mana kamu menaruh teleponmu. Aku suka telepon Sana. Xin, lihat aku. Katakan di mana kamu menaruh ponselmu. Permainan di ponsel Suna itu seru. Aku adalah Grapes. Jangan tanya yang tidak berguna. Mari kita bicarakan ketika kita ingat. Aku benar-benar minta maaf tentang itu, Ibu Sanda. Jangan khawatir, kami akan menemukan ponselnya secepat mungkin untuk mengembalikannya. Sebenarnya ponsel tidak bernilai banyak uang. Yang penting itu tidak baik untuk anak. Sanda sering bilang padaku bahwa dia bermain dengan ponselnya. Aku juga bilang padanya bahwa kamu membiarkannya bermain. Asalkan kamu tidak merusaknya. Tapi dia tidak boleh mencuri. Dia tidak mencurinya. Dia mungkin bermain dan lupa di mana menaruhnya. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengaku. Lajapila Yunzin Tidak Tahu. Karena Yuan Xin tidak mengerti. Dia tidak punya konsep mencuri. Itu sebabnya kita tidak boleh bicara sembarangan. Ibu Sana, aku ingin bertanya padamu. Jangan bilang pada Sana bahwa Yuan Xin mencuri ponselnya dulu. Aku juga ingin meminta waktu padamu. Berikan sedikit waktu. Mari kita cari alasannya. Kalau tidak, semua siswa akan menganggap Yuan Xin sebagai pencuri. Terima kasih.
Terima kasih. Apa yang terjadi dengan batu itu? Ada perkelahian. Mereka memarahi kakak Yuan Xin dan bilang dia mencuri sesuatu. Dan kamu benar. Kakak mereka sangat bodoh. Mereka tidak tahu bahwa aku bukan idiot bodoh. Mereka tidak tahu betapa pintarnya kamu. Tidak tahu betapa lucunya kamu. Apakah kakak itu lucu? Di mata kakak, kamu pasti adik perempuan paling lucu dan cantik di dunia. Aku akan bilang pada mereka untuk pergi. Sekarang kita pergi dengan baik. Orang-orang melihat Yuan Xin, menganggap dia bodoh, menganggap dia aneh. Tidak mengherankan kalau dia akan mencuri. Tapi ketika kamu mengenalnya, kamu akan menemukan bahwa dia sederhana dan lucu. Tidak seperti kita yang rumit. Pikiran dan ide tentang benar dan salah yang rumit. Jadi kamu bahkan tidak akan berpikir dia akan mencuri. Tapi dia bisa membuat kesalahan. Ada sisi lain dari kita semua. Kamu bisa mencintai dan memaafkan hati yang bulat. Jadi kamu melihat ketulusannya, lihat kebaikannya. Jasmine. Tapi bagaimana denganmu terhadap Han Peijia? Kamu hanya melihat kesalahan yang dia buat. Kamu melihat kebencian dangkalnya. Dan kamu bahkan tidak mengerti mengapa dia membuat kesalahan. Mengapa dia membenci. Itu bisa jadi sisi lain darinya. Atau mungkin itu sisi kita yang membuat kesalahan. Jasmine. Cobalah lakukan apa yang kamu lakukan dengan Yuan Xin. Cobalah memahami Han Peika. Untuk memahami diri kita sendiri. Album. Bayi mau makan semangka. Maaf ah. Jia menelepon sepanjang hari jadi aku mengikuti panggilannya. Hei kakek, bagaimana kamu ah? Biar kamu lihat album foto itu ah. Biarkan kamu melihat album itu bukan ah. Ini adalah hal paling berharga keluarga kami. Tidak ada yang bisa dibaca di rumah. Bayi Jia, kami benar-benar baik padamu. Hah? Setelah bertahun-tahun, ini pertama kalinya kamu datang ke rumah Jia selalu bilang kamu sibuk. Itu karena kalian berdua orang besar. Bos, aku tahu. Pamanmu tidak mengizinkan aku memberitahumu. Jangan pedulikan omelan tantemu. Tidak. Ya, asalkan kamu baik pada Jia bisa. Kami hanya punya satu anak perempuan. Dan menghabiskan begitu banyak tahun di luar negeri. Dia bahkan tidak bisa merawat penyakit panjang pasangan kami. Kami berdua apapun yang kamu mau sungguh. Asalkan keluargamu memperlakukan keluarga kami dengan baik. Asalkan kalian berdua bisa bahagia. Kami semuanya worth it. Anak kamu tahu. Yaitu memanggilmu untuk makan semangka sayang. Terima kasih tante, memang tidak sopan. Pamanmu membiarkanmu memakannya ya. Tahu.
Apa yang kamu lakukan di rumahku? Aku hanya datang untuk melihat orang tuamu. Apa yang kamu katakan pada mereka? Tidak ada. Aku pikir. Molly, aku memperingatkanmu. Apa yang terjadi antara kita tidak ada hubungannya dengan orang tuaku. Jika kamu mencoba menghalangi mereka, aku tidak akan membiarkanmu. Kamu salah paham padaku. Aku tidak sehina yang kamu pikirkan. Aku hanya ingin mengenalmu. Kamu mengenalku kan? Molly, aku benar-benar meremehkanmu. Kamu aktris yang lebih baik daripada ibumu. Tapi berpura-pura denganku tidak ada gunanya. Kamu seharusnya mendengar apa yang baru saja aku katakan. Kembali ke acara dan beritahu Molly, jauhi orang tuaku. Kerja bagus. Xiao Wang. Ada beberapa hal di perusahaan hari-hari ini. Aku tidak bisa bersamamu sepanjang hari. Ada sesuatu. Ya, ada sesuatu. Paman Yun Wang sedang menunggumu hari ini. Yaitu aku. Bagaimana Paman Yan bisa memperlakukanmu dengan sangat baik? Stone, apakah kamu merindukan ayahmu? Tidak, aku bahkan tidak ingat seperti apa wajahnya. Oh. Jika ayahmu datang mencarimu, apakah kamu mau pulang bersamanya? Dia tidak menginginkanku dan ibuku dan aku juga tidak menginginkannya. Aku ingin belajar dengan giat. Aku ingin menghasilkan banyak uang di masa depan. Untuk menghidupi aku dan ibuku. Agar ibu memiliki kehidupan yang baik. Stone, pergi dan kerjakan PR MU dengan kakak Yuanxin. Oke. Di mana Xian Chao? Pergi ke rumah mertua untuk membantu. Ah. Ayah Stone. Saya sudah mengirim seseorang untuk mencari. Terima kasih. Bisakah kamu menghentikan Jasmine menikah dengan Han Pei kah? Saya tahu Han Pei Jia telah mengancammu. Sebenarnya kamu tidak perlu takut padanya. Apapun yang dia katakan, saya tidak akan mengakuinya. Selama saya tidak mengakuinya, tidak ada yang akan percaya apa yang dia katakan. Anggur. Saya tidak melakukannya untukmu. Saya melakukannya untuk Jasmine. Dia tidak bisa menggunakan pernikahan sebagai alat tawar. Anggur. Ada sesuatu yang terjadi di sini yang tidak kamu ketahui. Apapun alasannya, tidak bisa diselesaikan dengan cara ini. Saya tidak percaya. Mo Huya lebih baik mengorbankan kebahagiaan anaknya. Anggur. Orang yang bersekutu dengan Han Pei Jia adalah Qin Qingyao. Dan Qin Qingyao adalah ayah kandung Jasmine. Sangat baik. Itu bagus. Ingat jangan sampai ada informasi yang bocor. Baik. Hei! Guncangan saham oleh Cincin berjalan dengan baik. Dia bahkan tidak menyadarinya. Cincin goyang orang ini terlalu serakah. Kali ini saya biarkan. Hei! Apa yang salah denganmu? Saya pergi ke rumah Han Pei Jia hari ini. Saya sudah mengenalnya selama 5 tahun. Pertama kali saya pergi ke rumah mereka.
Saya bertemu orang tuanya untuk pertama kalinya. Tahukah kamu bagaimana perasaan saya? Saya tidak bisa mengangkat kepala. Dia yang mengkhianati kita pertama kali. Saya dulu juga berpikir begitu. Sebenarnya apa yang dikatakan Anggur masuk akal. Mama, apakah kita terlalu egois? Selalu peduli dengan perasaan kita sendiri. Mengabaikan kontribusi orang lain kepada kita. Mas kawin juga punya orang tua. Mereka juga anak-anak yang dicintai oleh orang tua mereka. Sama seperti yang kamu lakukan untukku. Juga memiliki harapan besar padanya. Tapi sekarang dia akan hancur karena aku. Kami sudah meminta maaf. Kamu bukan ibu yang sebenarnya. Kita tidak bisa lagi berbohong pada diri sendiri. Sebenarnya kita semua sudah lupa. Han Bejia pernah memberikan pada keluarga kita. Dia benar-benar melakukan lebih banyak untuk keluarga kita daripada yang mereka pikirkan. Dia bangga dengan keluarga kita. Dia menganggapmu sebagai panutannya. Ketika dia masih kuliah, dia benar-benar merawatku dengan baik selama bertahun-tahun. Apakah karena kita begitu kejam padanya? Itu sebabnya dia terpaksa sampai ke titik ini. Mengapa dia begitu membenci kita? Apakah semua orang salah paham pada kita? Haruskah kita melihat diri kita sendiri? Ya, kita salah. Kita tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang kita sesali. Xiaoya. Xiaoya. Grapes, silakan duduk. Tidak dingin, aku ingin berbicara denganmu. Katakan padaku. Aku sudah membencimu lebih dari 10 tahun. Aku seharusnya membencimu. Tapi ibuku bilang sebelum dia meninggal, kamu tidak merusak pernikahannya. Itu karena saudaraku sakit. Dia mencurahkan seluruh hati dan jiwanya pada anaknya. Dia adalah ibu yang baik, tapi bukan istri yang baik. Ibuku bilang padaku untuk tidak membencimu. Pada saat itu aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti bagaimana aku bisa tidak membenci. Setiap kali aku melihatmu, aku ingat penderitaan ibuku. Aku tidak mengerti. Sebelum dia meninggal, ibuku memintaku untuk memaafkannya. Maafkan aku karena belum bisa melakukannya sekarang. Tapi aku akan berusaha untuk melakukannya. Aku mengerti bahwa yang ingin ibuku katakan padaku adalah, untuk perubahan dalam hidup, setiap orang harus bertanggung jawab. Ibuku ditinggalkan oleh suaminya, disalahpahami oleh putrinya, hidup susah dengan anak yang sakit. Dia pasti merasa kesal. Tapi dia tidak buta oleh kebencian, malahan dia memilih untuk memaafkan dan mengerti. Ibuku tidak ingin aku membencimu, karena dia tidak ingin aku hidup dalam kebencian. Dia seperti semua ibu di dunia. Dia ingin anak-anaknya bahagia dan sejahtera. Tidak peduli apapun dendamu dengan Qin Qingyao. Tolong jangan arahkan kebencianmu padanya. Ke Jasmine. Kurasa kamu juga tidak ingin anakmu hidup dalam kebencian. Aku dan Jasmine bersekolah di tempat yang sama saat kecil. Dia satu-satunya temanku. Kami punya kesepakatan yang sangat baik. Tahu apa itu? Kami berdua tidak ingin membicarakan orang tua kami.
Tolong hargai hidup Jasmine. Michael, ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan untukku. Kenapa kamu membawaku ke sini? Ini sesuatu yang aku berutang padamu. Apa ini? Ya, Michael melakukan semua ini untukku. Dan kamu tahu aku belum pernah kencan dengan perempuan sebelumnya. Jadi ini kencan? Aku belum pernah mengajakmu kencan sebelumnya. Kamu sudah banyak berbuat untukku sebelumnya. Tapi aku terlalu nyaman untuk menyadarinya. Maaf untuk hari itu. Jika aku tidak salah, apa kamu mencoba membuatku terkesan dengan ini? Tidak, aku tidak. Aku berutang padamu. Maka aku seharusnya senang menerimanya. Tapi kencan romantis seperti ini, kurasa rasanya tidak pas. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Aku benar-benar ingin menebusnya. Bisakah kamu menebusnya? 5 tahun perawatan, 1 kencan romantis palsu dan kamu ingin menebusnya? Tidak. Itu kesombongan. Ingat apa yang aku katakan padamu. Aku akan membuatmu membayar. Sayang, aku tahu sudah lama kita tidak bersama. Tapi aku tidak suka ini. Kenapa kita tidak pergi ke tempatmu? Maaf, Nona Han. Saya tahu persis wanita seperti apa yang tidak bisa saya bawa pulang. Apa yang salah? Ketika kamu merasa dihina oleh saya, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan pada dirimu sendiri? Saya akan membuatmu membayarnya. Maaf. Wanita seperti apa saya? Siapa yang membuat keberuntungannya sendiri? Kamu punya 5 tahun untuk membuat saya bahagia. Kamu memilih untuk merendahkan.
untuk menghina, menyiksa saya. Dan sekarang, saatnya kamu membayar harganya. Saya akan memberikan semua ini. Saya akan mengembalikan semuanya padamu. Jika kamu bisa memaafkan, saya bersedia menerima hukuman. Pengampunan? Bagaimana? Biarkan saya membatalkan pernikahan kita? Saya tidak punya hak untuk membuatmu melakukan apapun. Semuanya terserah kamu untuk memutuskan. Saya hanya ingin memberitahumu bahwa saya salah. Maaf. Saya dengan tulus meminta maaf padamu. Untuk semua penghinaan dan hinaan yang telah saya lakukan padamu, setelahnya saya mengerti. Jika kamu bersedia, saya bersedia menerima hukuman apapun. Lalu singkirkan wajah munafikmu. Tunggu hukuman. Beritahu Kapten, saya ingin kembali. Karena Presiden Mo sedang menunggu saya untuk mengambil alih. Peijia, selamat Petia. Saya menyerahkan perusahaan ini ke tanganmu. Maaf? Silakan panggil saya Presiden Han. Kalian berdua keluar sebentar. Presiden Han dan saya ingin berbincang. Bega? Saya masih ingin memanggilmu seperti itu. Apapun yang terjadi, kamu telah menjadi menantu kami. Kita masih keluarga. Sebelumnya, kupikir aku bisa menjadi keluarga denganmu. Tapi kau sama sekali tidak menganggapku sebagai keluarga. Sekarang, aku benar-benar akan menjadi keluarga denganmu. Tapi aku tidak bisa menganggapmu sebagai keluarga dari lubuk hatiku. Menurutmu itu lucu? Aku salah di masa lalu. Aku terlalu keras padamu. Aku mengabaikan perasaanmu. Aku minta maaf atas rasa sakit yang kubicarakan padamu. Tolong maafkan aku. Hari apa ini? Mengapa semua orang meminta maafku? Sayangnya, beberapa orang sama sekali tidak pantas dimaafkan. Terbang? Apapun yang kau pikirkan. Aku sudah menepati janjiku. Kau sekarang adalah presiden perusahaan. Jangan biarkan kesalahanku mempengaruhi hubunganmu dengan Jasmine. Lupakan semua yang telah kuberikan padamu. Itu keegoisan, paranoia, pikiran sempit. Di sini, aku dengan tulus meminta maafmu. Mohoya, tidakkah kau pikir hatimu datang terlambat? Ya benar. Ya itu terlambat. Tapi aku sudah mulai meninjau sekarang. Yujia, aku telah memberi contoh buruk padamu. Kau seharusnya tidak hidup dalam kebencian sepertiku. Kau masih muda. Hidup dengan baik. Yang lebih penting dari apapun. Mulai.
Ini kantormu mulai sekarang. Orang yang harus pergi. Aku? Lari dulu, Batu. Kepala sekolah setuju. Tahun ajaran baru dimulai dengan Batu ke sekolah. Aku benar-benar bisa sekolah sekarang. Benar, Stone. Lain kali ketika saudara perempuan saya mengajari Yuanxin mengerjakan PR, kamu harus belajar bersamanya. Kepala sekolah bilang, selama kamu bisa mengikuti, saya akan membiarkan kamu bergabung dengan kelas Yuanxin. Benarkah? Paman Yan, saya bisa sekolah sekarang. Apakah Shi senang? Ya, saya senang. Terima kasih, Grape. Tumbuhan peri. Apakah pria itu ayah saya? Ayah kembali untukmu dan ibu. Apakah Batu itu senang? Dia tidak menginginkan saya dan ibu dan saya tidak menginginkannya. Stone. Setiap orang membuat kesalahan, dan ayahmu tahu dia salah sekarang. Kita harus memberinya kesempatan untuk memaafkannya atas apa yang terjadi. Bibi tahu bahwa Stone sangat mencintai ibunya. Ibu juga berharap ayah akan kembali. Apakah Stone mau menerima ayahnya demi ibunya? Stone punya ayah sekarang. Bibi sangat senang. Hahaha, Kiki, santai saja. Minumlah air. Ayo. kabur dulu. Ah, dan Batu ayahnya membawa Batu pulang. Hei, Ayahmu yang membantu Batu menemukan ayah. Hei ibu, Batu menemukan ayah abadi. Rumput menemukan suami, kita harus senang untuk mereka, benar senang saya tidak egois. Saya ingin melupakannya ya. Kakak. Di masa depan kita akan bermain bujangan bersama Stone ayahnya 5 tahun ini pergi kemana? Saya tidak bertanya Senjema, tahu tentang Ya. ITU. Maafkan dia. Ini bukan untuk menemukan ayah untuk Batu kamu sampah. Ini ada pria masih bisa mau Jika dia benar-benar tahu salah, di masa depan dia akan memperlakukan mereka berdua dengan baik. akan dilakukan. Dia pasti akan memperlakukan Batu dan Xian Chao dengan baik. Ini adalah obat baru. Waktu klinis di luar negeri cukup efektif. Ini juga peran penghubung. Masih perlu secepatnya. Terima kasih dokter, saya mengerti.
Wei, kamu tidak sibuk. Urusan perusahaan ada Molly. Mengarah pada masalah deoksigenasi pada autisme. Baru-baru ini, saya telah membaca banyak pesan dari orang tua pasien autis yang lebih tua. Mereka khawatir tentang ketika mereka menjadi tua, dan bahkan setelah mereka meninggal, bagaimana dengan anak-anak mereka? Siapa yang akan merawat mereka? Seperti kata pepatah, membesarkan anak mencegah masa tua. Orang tua ini membesarkan anak mereka untuk masa tua. Sebenarnya, saya juga telah memikirkan masalah yang sama. Jadi, setelah Hope, kami punya anggur lagi. Bibi Siu dan saya berharap, setelah kami pergi, dia bisa mengambil alih tanggung jawab merawat Yuan Wang. Tapi ini tidak adil untuk anggur. Benar-benar tidak adil. Dia lahir bukan karena ayah dan ibu mencintainya, tetapi karena dia diminta untuk mengambil kewajiban yang tidak bisa dia hindari. Saya bahkan tidak bisa membayangkan. Saya bahkan belum mati. Dia harus mengambil peran sebagai ayah dan ibu. Dia hanya anak berusia 23 tahun. Di depan anggur, saya benar-benar tidak bisa menahan kepala saya. Tidak apa-apa. Kami punya waktu untuk menebusnya. Ya. Dunia. Apa yang paling saya butuhkan sekarang adalah waktu. Aku tahu. Aku tidak akan. Xiao Ya. Kali ini dengan harapan. Aku benar-benar merasakan. Aku seorang ayah. Aku punya anak yang harus dipikirkan. Melihatnya dia suka sepatu yang kubelikan untuknya. Mengetahui bahwa dia menungguku untuk pergi bekerja bersamanya setiap hari. Aku merasa sangat bahagia. Jangan khawatir, Kak Wei. Kamu akan hidup seperti ini setiap hari mulai sekarang. Benar. Xiao Ya. Sudah saatnya kita mengubah pola pikir kita. Dan keluarga perlu berbicara. Jangan terus bertengkar seperti ini. Dia toh adalah ayah di makam itu. Lepaskan kebencian kita. Karena kita, anak itu sudah terluka terlalu banyak. Xiao Yang. Kurasa kamu harus memberitahu Phoenix tentang masa lalumu. Biarkan dia tahu kamu mencintainya. Dia akan mengerti. Kamu adalah ibunya. Baik. Biar aku perkenalkan kamu. Ini Presiden Mo. Kalau aku ingat dengan benar, kamu bukan presiden lagi. Apa yang harus kupanggil kamu? Aku benar-benar minta maaf. Mr. Qin dan aku ada sesuatu untuk dibicarakan berdua. Ayo turun dari panggung dan pulang. Masih begitu dominan.
Aku kalah, aku mengakuinya. Kamu sudah mendapatkan sahamku. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tolong berhenti. Mo Guyang. Konspirasi apa lagi yang ingin kamu mainkan? Kamu lanjutkan saja. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku lelah. Aku tidak ingin bercanda lagi, jadi aku harap kamu. Ketika kamu jatuh cinta padaku, sementara kamu bekerja di balik layar, untuk merusak gaji ayahku. Jadi ayahku meninggalkannya. Saat itu, apakah kamu lelah? Pernahkah kamu berpikir untuk berhenti? Aku tidak berbohong padamu. Bahkan aku memberitahumu. Ayahku membeli perusahaan ayahmu tapi... Diam. Kamu tidak pernah berbohong padaku. Karena aku mendengarkanmu. Ayahku kehilangan semua uangnya. Dia meninggal tanpa jejak. Apakah kamu pikir aku akan membuat kesalahan yang sama lagi? Kamu pikir aku akan mempercayaimu lagi? Mo Hui. Di antara kita, apakah kamu tahu apa kesenangan terbesarku sekarang? Adalah menontonmu. Ini sudah berakhir. Kakekmu dan ayah Qin Qingyao dulu adalah saudara yang sangat baik. Qin Qingyao dan aku tumbuh sebagai teman masa kecil. Tapi karena kegagalan bisnis, kedua keluarga itu saling bermusuhan. Saat itu Qin Qingyao dan aku berencana menikah. Tapi kakekmu sangat menentangnya. Dia memberitahuku. Dia akan bergabung dengan perusahaan lain. Perusahaan yang berhutang pada ayahku sedang menghadapi kebangkrutan. Aku memberitahu Qin Qingyao berita itu, tapi aku lupa. Tidak berpikir itu adalah jebakan yang dibuat oleh kakekmu. Dia ingin menggunakan aku untuk membocorkan berita itu ke Qin Qingyao. Ayah Qianjinya meninggal karena sakit pada hari perusahaannya tutup. Saat itu, aku hamil lagi. Aku berlari ke Qin Qingyao untuk meminta maaf. Tapi dia tidak memaafkanku. Dia bahkan menyuruhku untuk menggugurkan bayi itu. Kamu tahu apa? Aku tidak memberitahunya. Dia pikir aku sudah melakukan operasi. Dia bahkan tidak tahu kamu ada. Dia sangat kejam padaku. Aku masih ingat cara dia memandangku. Dia membenciku. Dia menyalahkan aku atas segalanya. Dia begitu membenciku sampai ingin membunuhku. Aku mencoba meminta maafnya. Aku memutuskan hubungan dengan keluargaku. Tapi dia sama sekali tidak punya belas kasihan. Selama lebih dari 20 tahun, dia selalu menentangku di setiap kesempatan. Aku tidak berani memberitahunya bahwa kamu ada, aku takut. Aku takut dia akan mengambilmu dariku. Aku takut dia akan membuatmu membenciku. Aku takut dia akan menyakitimu. Waktu aku mengirimmu ke sekolah asrama adalah periode tergelap dalam hidupku. Keluarganya mengucilkanku. Kerabatku ingin memfitnahku di depan semua temanku. Aku benar-benar kehabisan akal. Aku minta maaf untukmu.
Aku membiarkanmu tumbuh tanpa ada yang merawatmu. Aku membiarkanmu menderita begitu banyak. Aku membiarkanmu lahir tanpa ayah, tanpa keluarga yang utuh. Aku bukan ibu yang baik. Apa yang seharusnya tidak kulakukan adalah menaruh kebencianku pada kepalamu. Membiarkanmu menghancurkan ayah kandungmu. Aku juga seharusnya tidak memaksamu untuk menikahi Han Peijia. Kamu seharusnya punya hidupmu sendiri. Anak, Tidak, aku tidak. ibu salah. Aku minta maaf. Bagaimana? Qin Xingyao telah menandatangani perjanjian taruhan dengan perusahaan investasi rahasia kami. Menandatangani perjanjian taruhan. Perusahaannya sudah berada di bawah kendali kami. Bagus. Bagus. Jasmine, mari batalkan pernikahan besok. Aku selalu bisa mengadakan konferensi pers, mengakui bahwa Yuan Wang dan Po Dao adalah anak kandungku. Kamu tidak perlu menikahi Han Peijia. Mengapa kamu harus mengakui Wis dan Grape? Karena mereka adalah anak-anakku. Bukan karena Han Peijia mengancam mereka. Atau karena kamu ingin menghormati Qin Qingyao. Tidak ada hubungannya dengan itu. Saya ingin memberi penjelasan kepada putra dan putri saya. Saya harap saya bisa mendapatkan pengampunan mereka. Pernikahan tidak harus dibatalkan. Mengapa? Pernikahan ini adalah permintaan maaf yang saya berutang kepada Han Peijia. Saya tahu apa yang dia inginkan dari pernikahan ini. Saya bersedia mengabulkan keinginannya itu. Persis seperti kamu. Aku hanya ingin mendapatkan pengampunannya. Lihat pria ini. Kamu bilang kalau dia dan ayahmu benar-benar mirip ya. Terutama saat dia tersenyum. Ha. Haha. Hahaha. Aduh, keluarga ini ya. Benar-benar butuh seorang pria untuk menopang. Barulah terasa seperti keluarga. Ini terlalu melelahkan. Ibu. Keluarga kita baik-baik saja tanpa pria tapi kamu masih tetap mempertahankannya. Siapa bilang tidak ada pria di keluarga kita? Kurang lebih bukan pria haha. Hei Dashi. Dia sudah tahu tentang pernikahan Jasmine. Dia bahkan pergi membujuknya. Hei. Tapi Anggur. Sebagian besar harapan tulus agar kamu hidup bahagia. Aigo dia sudah menghabiskan 2 hari terakhir. Dia cuma di sana untuk bergaya dan mendengarkan lagu. Apa kamu tahu lagu apa yang dia dengarkan? Dengarkan itu. Hahaha sampai telingaku kapalan mendengarnya. Anggur, dengarkan kamu pergilah membujuknya. Nanti aku akan masak untuk Sinsin dan yang lainnya. Pergilah. Sinsin apa yang ingin kamu makan? Hari ini hari Minggu. Aku akan masak telur dadar dengan tomat pada hari Rabu. Lalu kakakku akan makan nasi goreng dengan ham. Tunggu sebentar. Apa yang akan kamu makan nanti? Ayo pergi masak.
telur dadar dengan tomat, nasi goreng dengan ham. Hei, kamu sudah menangis setengah hari dan hampir selesai. Jangan selesai. Di mana aku belum selesai? Hei, orang ini cerewet sekali. Oke. Kawan Ludazhi, salahku oke? Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Karena bicara dengan murai. Aku tidak perlu kamu berterima kasih karena menemukan bajingan itu. Mulutmu lagi-lagi begitu ya? Apa yang salah? Dia takut pada istriku, aku tidak bisa begitu saja memarahinya. Kamu belum melakukan apa-apa dengannya. Sebenarnya ini. Marikon, pria besar itu ragu-ragu kenapa ya? Saatnya untuk memutuskan? Lagi pula kamu dan ayahmu akan berbaikan kan? Apa yang kamu takutkan? Hal-hal tidak sesederhana itu. Hei, bukan Han Peijia, aku bilang padanya. Atau aku yang akan membujuk Han Peijia. Lagi pula Han Peijia bekerja sama dengan ayah kandung Jasmine kan? Ini benar-benar rumit. Kalian berdua benar-benar sepasang. Ah, kamu tidak pergi membujuknya. Dia seharusnya tahu apa yang harus dilakukan sendiri. Ini kamu salah. Pria pada saat ini adalah waktu yang paling bingung dan rentan. Paling membutuhkan pelukan lembut dari seorang wanita. Ini memberinya dukungan terbesar. Apa yang kamu tertawakan? Kamu mengerti? Main sedih. Panggil aku untuk apa? 2 tahun yang lalu, aku menandatangani kontrak dengan ayahku. Aku punya 2 tahun waktu sendiri. Dia tidak akan mengganggu kebebasanku. Besok periode itu berakhir. Aku mengucapkan selamat tinggal pada kebebasanku. Aku mengucapkan selamat tinggal pada mimpiku. Aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Ayahmu membiarkanmu bermain-main selama 2 tahun. Kalau aku ayahmu, aku akan menamparmu 2 kali. Aku serius. Kamu serius main piano dan pura-pura sedih. Ini cuma untuk cewek tahu? Aku cuma mau bikin suasana buat diriku sendiri. Tapi aku nggak tahu caranya ngapain. Lo tahu cara ngedeketin cewek? Penting buat sadar diri. Tapi jangan terlalu minder. Lo nggak ganteng. Aku yakin lo imut. Lo udah bagus ngelakuin apa yang Morito lakuin. Lo mau bantu temen kalau ada masalah. Lo terorganisir. Lo analisis hal-hal dengan baik. Lo baik dan suka bantu. Yang Master Mike, siapa bilang lo nggak bisa ngapain? Iya. Beneran? Pikirkan dengan otak brilian lo. Aku nggak cuma pujian doangkan lu Xiaolu. Ayo kita pinjam pesta perpisahan Master Mike. Puisi untuk Miss Grape. Jarak terjauh di dunia. Bukan hidup dan mati. Tapi aku berdiri di depanmu. Dan kamu bahkan nggak tahu. Aku mencintaimu. Jarak terjauh di dunia. Bukan aku berdiri di depanmu. Tapi kamu nggak tahu aku mencintaimu. Adalah tahu bahwa kita saling mencintai. Tapi kita nggak bisa bersama.
Jarak paling jauh di dunia. Bukan tahu bahwa kita saling mencintai tapi nggak bisa bersama. Adalah tahu bahwa aku nggak bisa menahan kerinduan ini. Tapi tetap, sengaja pura-pura nggak memikirkanmu sama sekali. Jarak paling jauh di dunia. Bukan tahu bahwa kamu nggak bisa menahan kerinduan ini. Tapi tetap harus pura-pura nggak memikirkanmu sama sekali. Tapi dengan hatimu yang acuh tak acuh. Kepada orang yang mencintaimu merasa masa lalu yang nggak bisa dijembatani. Berani sembunyi. Kenapa aku nggak bisa sembunyi? Kenapa biarin kamu terlempar ke laut percuma? Kamu harus bayar harganya berdiri tegak nggak sembunyi. Aku pantas, ayo lawan. Ayo. Tutup matamu. Wow. Benar-benar memukul. Omong kosong, kau benar-benar melemparku ke laut. Tutup matamu. Masih berdetak. Tutup matamu. Oke. Kamu terlihat cukup kurus. Sakit rasanya memukul seseorang. Lanjutkan. Ya. Lu Daisy. Otak babi. Pada wanita mereka sendiri, untuk menjemput pria babi. Hei, tidak apa maksudmu? Kamu pergi begitu saja. Kamu memukulku satu pukulan untuk memberiku kencan. Kamu tidak tinggal untuk membujukku. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kepala babi. Penting.